Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, rahmatan lil alamin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, para asatid, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Al-Hikam Kiai Haji Hashim Muzadi, pada kesempatan ini kita bisa silaturahim di tempat ini. Meskipun tadi mau mendarat, kita putar ke Surabaya. Nyampe Surabaya, oncal-oncal ngejar ke sini. Itu gara-garanya bencana. Bencana di mana-mana. Seharusnya hujan itu menggembirakan, tetapi air hujan sekarang itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Pagi-pagi mendung, harusnya senang. Kalau anak santri itu kalau lama tidak hujan, sholat apa? Sholat istisqa. Lah kalau sholat nolak hujan ada enggak? Jadi kita harus carikan fikih sholat nolak hujan. Karena apa? Kita sudah salah kaprah. Kita bisa lihat kondisi alam sudah tidak bersahabat dengan kita. Kita lihat kondisi di sekitar kita sudah tidak lagi menyenangkan bagi kita. Panas sekali atau dingin sekali. Bermacam-macam yang kita rasakan. Ini disebut musibah karena kita rasakan dan tampak depan kita banjir di mana-mana. Longsor, ya, Gunung Sinabung itu batuk. Kalau muntah, di sini juga Malang dekat dengan di sini nih. Nah, itu udah tahu. Hati-hati juga direlokasi nantinya. Kenapa Bapak Ibu sekalian ini terjadi? Apakah kita yang tidak bersahabat dengan alam atau alam yang tidak bersahabat dengan kita? Yang jelas Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan di bumi dan di langit ini hanya untuk manusia. Burung saja, hewan saja yang bisa dimakan boleh dibunuh untuk dimakan manusia. Tapi kalau disembelih tanpa dimakan itu tidak boleh, haram. Semuanya untuk manusia. Begitu juga alam ini. Tapi seringkali kita salah mengelolanya. Maka kerusakan ini bukan desain Allah, tapi desain manusia itu sendiri. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Tampak kerusakan di muka bumi ini. Kita sering ngelihatnya rusak itu karena longsor. Sering ngelihat rusak itu karena banjir. Karena tumbang pohonnya. Tapi kita belum pernah merasa rusak kalau para pemimpin kita ditangkap karena koruptor. Kita belum pernah merasa rusak kalau anak-anak remaja kita ternyata sudah banyak yang tidak lagi perawan. Kita tidak merasa susah kalau remaja kita di Indonesia ini sudah merata dan banyak pertumbuhan HIV/AIDS. Bencana di mana-mana. Ini aspek moral kepada Allah. Fil barri. Kita bisa melihat gunung gundul. Ngakunya apa? Karena punya izin HPH. Nggak salah kalau setelah itu longsor secara hukum alam. Kalinya itu paling enak. Mungkin di sini nggak di Malang. Kalau di Jakarta itu paling enak itu bangun sedekat kali. Tinggal dilebarin pondasinya. Lalu dikasihlah bangunan di atasnya, tidak perlu beli tanah. Akhirnya apa? Penyempitan kali, maka akhirnya banjir. Kalau di sini banjir, besoknya dinaikin, ganti yang sebelah sana yang banjir. Dhaharul fasadu fil barri, di darat, fil bahri juga di laut, tsunami. Kita mungkin bisa menghubungkan dengan berbagai hal, tetapi lebih dari itu, pertama adalah ikatan kita kepada Allah, yang kedua bagaimana kita memperlakukan laut. Minyak tumpah di laut, pencemaran di laut, pabrik dibuang ke laut, semua dibuang. Sekarang di mana-mana macet. Kenapa? Karena banyak mobilnya dibanding jalanannya.
knalpotnya, asapnya kita bikin sesak napas. Siapa yang buat kerusakan? Bima kasabat aydin nas. Itu perbuatan kita. Bukan Allah langsung menurunkan kita agar kita musnah, tidak. Bima kasabat aydin nas. Pelajaran berikutnya, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar kita bisa menyicipi, bukan siksa ya, menyicipi tentang perbuatan kita. Tidak semua dosa oleh Allah Subhanahu wa taala itu langsung diberikan siksanya. Coba bapak-bapak kalau pulang terlambat ditanya sama ibu-ibu, jujur apa enggak? Yang senyumnya yang lebar kalau ketahuan tuh sering enggak jujur. Ibu-ibu kalau belanjanya cepat habis ditanya bapaknya, jujur enggak? Jujur kacang hijau. Seandainya Allah Subhanahu wa taala langsung ketika ibu bapak tidak jujur pada keluarganya, langsung diberi siksaan oleh Allah, bibirnya diambil, kira-kira punya mulut enggak? Kalau Allah langsung menyiksa mata kita, jelalatan, ngelihat yang bukan mahramnya. Kalau ibu-ibu jarang jelalatan, Pak. Biasanya ngelihat jelalatan kalau di sana itu ada lumayan harta. Tapi kalau bapak-bapak di sana ada bening. Kalau langsung itu diambil siksanya dan disiksa oleh Allah, kita nggak punya mata. Kalau tangan kita memegang, mengambil yang bukan milik kita, langsung Allah menyiksanya pada kita. Insya Allah kita nggak punya tangan. Begitu juga kaki kita kalau kita jalan ke maksiat, lalu Allah langsung menghukumnya, menyiksanya, langsung kita lumpuh. Kita nggak punya kaki. Tapi Allah hanya memberi sebagian kepada kita agar kita menyicipi saja. Kita tahu bahwa yang kita lakukan benar atau tidak. Tujuan Allah apa? La'allahum yarji'un, agar kita ingat dan kembali pada jalan yang benar. Ini maha kasih sayang Allah kepada kita. Apakah kita menggunakan alam ini, memperlakukan alam ini, mengelola alam ini sesuai dengan petunjuk Allah, atau kita memiliki terhadap alam ini? Jika tidak, maka kita tidak mengambil pelajaran apapun dari musibah ini. Yang terjadi hanya menolong orang yang kena musibah pada saat itu, tapi tidak pernah mengantisipasi agar musibah tidak turun kembali. Silakan Mas Agung. Subhanallah, menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi. Betapa kita diingatkan, kita tidak sedang hidup sendiri di dunia ini. Telah dititipkan oleh Allah bumi dan alam semesta. Masya Allah, semua diciptakan untuk manusia. Allah telah menciptakan alam semesta. Allah telah menciptakan bumi dengan sempurna. Tetapi kenyataannya, pada saat ini sampai saat ini pun kita terus menerus merasakan bencana. Kitalah yang melakukannya. Nah, pada segmentasi yang berikutnya nanti Ustaz Khalil akan memaparkan kepada kita pada saat mana Allah menetapkan bencana sebagai ujian kesabaran kita dan Allah menetapkan bencana sebagai azabnya. Tetaplah bersama kami, damai.